Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imron Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Adanya kami di sini untuk memenuhi tugas pertemuan akhir yang berjudul Perencanaan Arsitektur Enterprise dengan metode TOGA. Pertama-tama, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Niken Aydar Rohimah, ada Keona Aditya, ada Nova Dwi Mailani, ada Siva Erulnisa, ada Muhammad Rafa Alvito, ada Irsanda Hatta Putra Rayadi, ada Muhammad Fairuz Ibnu Bunga Tokan. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu table of contents. Di sini ada pendahuluan, yaitu terkait dengan pendahuluan dan latar belakang. Yang kedua adalah landasan teori, yaitu pengertian arsitektur enterprise. Yang ketiga ada metode penelitian, yaitu pengertian dan kerangka berpikir. Ada juga hasil dan pembahasan, yaitu arsitektur vision dan bisnis arsitektur. Yang kelima ada kesimpulan, yaitu kesimpulan proyek dengan menggunakan metode TOGAF. Nah, pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu isinya, yaitu konveksi hijab babe merupakan salah satu industri rumahan konveksi kerudung yang sudah menggeluti dunia bisnis ini kurang lebih selama 3 tahun. Dalam menjalankan bisnis usahanya, konveksi hijab babe ini belum memiliki penerapan SI atau TI sehingga dalam hal pendataan masih sangat minim. Dalam permasalahan pendataan barang masih sangat manual sehingga sangat memakan waktu. Maka dari itu butuhnya sebuah penerapan SI atau TI yang dapat membantu mempermudah jalan prosesnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafa Alvito. Ya, terima kasih moderator. Di sini ada landasan teori. Arsitektur enterprise merupakan suatu kumpulan prinsip, metode, dan model yang digunakan untuk merancang, kemudian direalisasi ke sebuah struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur. Arsitektur enterprise menggambarkan pola rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Next. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework merupakan sebuah framework yang dikembangkan dan merupakan sebuah metode yang fleksibel. Metode ini dapat mengidentifikasi berbagai macam teknik permodelan yang digunakan dalam perancangan. Baik, untuk bagian metode penelitian akan dilanjutkan selanjutnya oleh rekan saya yaitu Nova Dwi Melani. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan kerangka berpikir. Yang pertama itu ada mulai, lalu setelah mulai ada metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data itu terdapat 3 bagian, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Lanjut ke bawah, yang pertama itu ada preliminary phase, lanjut lagi ke bawah ada arsitektur vision, lanjut lagi ke bawah ada bisnis arsitektur, lalu ada information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, dan migration planning. Di preliminary phase itu terdapat 2, yaitu prinsip perencanaan arsitektur enterprise dan identifikasi 5W+1H. Kalau yang arsitektur vision itu terdapat 2 juga, yaitu visi dan misi, dan value chain.
Kalau yang bisnis arsitektur itu hanya terdapat satu, yaitu baseline arsitektur. Di baseline arsitektur, terdapat kondisi sistem berjalan dan struktur organisasi dan tupoksi. Lalu, untuk dari yang bisnis arsitektur dan baseline arsitektur itu terdapat target arsitektur yang terdapat lagi business function, business use case, business process viewpoint, organization viewpoint, dan aktor cooperation viewpoint. Kalau yang di information system arsitektur itu terdapat dua juga, yaitu application arsitektur dan data arsitektur. Lanjut yang di application arsitektur itu ada tiga, yaitu application usage viewpoint, application cooperation viewpoint, application behavior viewpoint. Di data arsitektur yang di application arsitektur terdapat information structure viewpoint. Kalau yang teknologi arsitektur terdapat baseline arsitektur dan target arsitektur. Di target arsitektur berisi infrastruktur viewpoint dan infrastruktur usage viewpoint. Di bawah teknologi arsitektur ada opportunities and solution yang bersematik analysis gap. Dan yang terakhir ada migration planning yang berisi roadmap, aplikasi, dan selesai. Selanjutnya saya akan alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nova. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Siva Nisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan preliminary phase. Pada fase ini ada beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan, arsitektur, dan identifikasi 5W+1H. Berikut tabel prinsip perencanaan arsitektur. Yang pertama yaitu ada prinsip bisnis, yaitu arsitektur yang dibuat sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada di konveksi hijab Babe. Dan yang kedua yaitu ada prinsip aplikasi. Aplikasi yang dibuat harus mudah dioperasikan oleh user, sehingga user tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasinya. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip data. Pengolahan data harus baik sesuai tempat penyimpanan, akurat, dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun saat data dibutuhkan. Yang keempat itu ada prinsip teknologi. Menggunakan hardware, software, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah terjadinya data yang tidak compatible dengan teknologi yang digunakan. Dan berikut merupakan identifikasi 5W+1H, yaitu ada yang pertama itu ada what, yang terdiri dari data karyawan, data barang, dan data pembukuan. Selanjutnya ada wo, yaitu pemilik konveksi hijab Babe, dan ada where, yaitu lokasi konveksi hijab Babe, yaitu terletak di Jurangmangu, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Selanjutnya ada when, yaitu pengaplikasian sistem pada tahun 2024. Yang kelima ada why, yaitu yang pertama belum memiliki sistem informasi, dan yang kedua yaitu masih menggunakan pembukuan yang manual dalam operasionalnya.
Yang keenam itu ada how, yaitu perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan TOGAF PDM versi 9. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siva. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Keona Aditya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sebuah value chain konveksi hijab babe yang telah dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok utama, aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang mana aktivitas-aktivitas ini telah dipetakan berdasarkan atribut-atribut yang berada dalam kelompok tersebut. Pertama, dalam aktivitas utama yaitu kita akan mengadakan saran produk dan juga ada pemesanan serta pembayaran. Setelah itu ada di aktivitas mendukung, ada tentang keuangan, sumber daya manusia, IT support, dan pengadaan, dengan value yang akan kami adakan di sini adalah sebuah kebutuhan UKM konveksi hijab babe terpenuhi sebagai tujuan utama kami. Selanjutnya, pada arsitektur bisnis ini, analisis kami yang sedang berjalan pada konveksi hijab babe dipisahkan menjadi sebuah fungsi bisnis, layanan bisnis, serta proses bisnis, yang mana tujuan kami adalah untuk meningkatkan satisfaction customer ataupun bisa dibilang untuk melayani customer sepenuhnya. Dimulai dari saran produk bisa berkontribusi kepada pemasaran serta juga bisa berkontribusi ke pembayaran, dan masing-masing pada kontribusi-kontribusi tersebut customer bisa memilih ataupun memesan produk serta memilih layanan pembayaran yang telah ada atau telah dibuat pada sistem yang telah kami buat. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Keona. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irsanda atau Putra Rayadi. Baik, terima kasih moderator. Di sini terdapat Information System Architecture. Pada fase ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Pada arsitektur aplikasi dilakukan pengidentifikasian jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengolah data yang mendukung aktivitas pada konveksi hijab babe, serta membuat rancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data diidentifikasi seluruh komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh konveksi hijab babe. Selanjutnya, di sini terdapat teknologi arsitektur. Pada fase ini menjelaskan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh konveksi hijab babe untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Berikut beberapa list teknologi yang diperlukan, diantaranya Wi-Fi dan laptop. Lalu selanjutnya di sini terdapat opportunities and solution, atau yang biasa kita dengar peluang dan solusi. Pada fase ini dijabarkan peluang dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh konveksi hijab babe. Yang pertama, pemasaran yang dilakukan secara offline, di mana di sini akan menggunakan pemasaran secara online dibantu dengan sebuah sistem informasi. Yang kedua, sistem pembukuan yang dilakukan secara manual. Yang selanjutnya akan dibuat sistem input untuk mengefisiensi penggunaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irsanda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fairuz. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya. Di fase ini bisa disebut dengan migration planning, di mana pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru, yang dimana dibangun pada fase sebelumnya. Untuk tahapan itu ada dua. Yang pertama itu dari tahapan pertama itu ada website konveksi babe yang dibuat pada 2021 menjadi migrasi ke tahap kedua, yang dimana itu ada penambahan pembukuan dan penggajian, dan dibuatnya pada tahun 2024. Next.
Untuk kesimpulan, di sini ada 2 poin, di mana yang poin pertama itu penelitian ini membuat suatu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF dengan metode ADM. Perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint atau cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu diantaranya ada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Poin kedua, dihasilkan target arsitektur bisnis dan sistem informasi guna menyelaraskan proses bisnis dan sistem informasi atau teknologi informasinya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, eh, itulah penjelasan dari rekan-rekan saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan. Jadi pada kesimpulan ini, penelitian ini membuat satu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF dengan metode ADM. Perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint atau cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Lalu yang kedua itu dihasilkan target arsitektur bisnis dan sistem informasi guna menyelaraskan proses bisnis dan sistem informasi atau teknologi informasinya. Lalu itulah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.